perkenalkan, nama saya Elsa Claudia Berginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang Anda kalau mau saya pukuli, diam Anda ya. Anda gak boleh diam, tapi Anda harus ngomong jelas. Anda tahu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Claudia Berginting. Saat ini saya akan mereview dua buah buku. Yang pertama itu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Yang kedua itu buku India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Untuk keseruan selanjutnya, tetap ikuti saya. Di bab pertama buku ini ditulis pendahuluan. Bab pertamanya adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini terbagi menjadi latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan petunjuk menggunakan buku. Kembali lagi dengan saya, kita akan membahas bab 2 yang berjudul Memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan, di mana di buku ini menjelaskan bahwa Asia Selatan itu berada pada bagian bumi yang sangat-sangat strategis, yang dimana di bagian utara berhadapan langsung atau berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya, dan di bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia yang menjadi rute perdagangan kuno yang sangat-sangat strategis. Di buku tersebut tertulis juga tentang peradaban kuno Asia Selatan, di mana Asia Selatan dulu memiliki peradaban di Sungai Hindustan yang terletak di Mohenjo-daro dan Harappa, di mana kota ini sekarang berada di Pakistan. Sungai tersebut mengairi dua kota tersebut. Konon katanya dulu orang-orang Asia Selatan berdatangan dari Afrika sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi, di mana orang-orang tersebut mulai bertani di area Sungai Hindustan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang dua agama yang lahir di Asia Selatan. Yang pertama adalah Hindu, di mana Hindu sendiri sebenarnya tidak mengacu soal agama awalnya, melainkan tentang geografis, di mana orang-orang Arab dan orang-orang Eropa pada masa itu mengatakan Hindu itu bukan sebagai agama, melainkan tentang orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Hindustan atau disebut dengan Arab Hind, yang kemudian dipakai pada masa kolonial sebagai perbandingan atau membedakan yang mana Kristen, yang mana Sikh dan sejenisnya, dan kemudian disebut sebagai agama. Menurut Axel Michaels, agama Hindu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Hinduisme Abrahamisme Sankritis, di mana suatu agama itu bersifat politesis, ritualis, dan kependetaan yang
berpusat pada suatu keluarga besar serta upacara pengorbanan, dan merujuk pada kitab Weda sebagai keabsahannya. Yang kedua itu adalah agama rakyat dan agama suku, suatu agama lokal yang politesis, kadangkala animistis, dengan tradisi lisan yang sangat-sangat luas dan kuat. Yang ketiga itu adalah agama bentukan, tradisi dengan komunitas monastis yang dibentuk untuk mencari keselamatan, biasanya menjauhkan diri dari belenggu duniawi. Hindu memiliki dua kitab. Yang pertama itu adalah kitab Shruti, di mana Shruti itu artinya adalah apa yang didengar, terutama mengacu kepada kitab kumpulan Weda yang merupakan bentuk pustaka Hindu tertua, di mana kitab Weda ini menjadi 4, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Yang kedua adalah Smriti. Smriti adalah kitab-kitab Hindu yang tidak termasuk dalam golongan Shruti. Dalam Smriti atau disebut dengan ingatan, kitab ini juga disebut dengan Wiracarita India yang terdiri atas Mahabharata dan Ramayana. Kita masuk ke agama yang kedua, yaitu agama Buddha, di mana agama Buddha ini didirikan oleh Pangeran Siddhartha Gautama dari India, yang dimana Siddhartha Gautama menatap dari tembok kerajaan dan melihat hidup rakyatnya yang susah, sedangkan dia di balik tembok kerajaan itu sangat merasakan kemewahan. Ketika dia duduk di bawah pohon Bodhi, kemudian dia mendapatkan wahyu, di mana dia mulai mengajarkan wahyu tersebut kepada orang-orang dan pergi dari istananya, dan kemudian terbentuklah agama tersebut. Kita masuk di bagian Kerajaan Maurya dan pengaruhnya di Asia Selatan. Pengaruh Kerajaan Maurya di Asia Selatan sangatlah banyak. Kerajaan Maurya didirikan oleh orang-orang berkebangsaan Eropa di negara India. Pada awalnya, Kerajaan Maurya dibentuk oleh pemerintahan Helenistik yang didirikan oleh orang-orang Eropa yang datang dari Mesir setelah kehancuran Kekaisaran Alexander Agung. Raja pertamanya adalah Maharaja Chandragupta Maurya dan kemudian digantikan oleh anaknya Asoka yang agung, di mana awalnya kerajaan Maurya beragama Hindu beralih ke agama Buddha karena Asoka pada umur tuanya dia bertobat dan mulai menganut agama Buddha, sehingga melalui perdagangan dan pelayaran Asoka menyebarkan agama Buddha. Setelah kehancuran kerajaan Maurya yang menjadi pertanda berakhirnya kerajaan Buddha di India, di mana kerajaan tersebut digantikan oleh kerajaan Gupta yang kembali menganut agama Hindu sebagai agama resmi kerajaannya. Baik, kita sudah sampai di bagian pengaruh kerajaan Islam di Asia Selatan, di mana Islam sampai di Asia Selatan pada tahun 712 Masehi, di mana Jenderal Muhammad bin Qasim menginvasi lembah Hindustan atau lembah Indus.
yang kemudian menyebarkan agama Islam sehingga berdirinya dua kerajaan, yakni kerajaan Mughal dan kerajaan Chola yang menjadi kerajaan Islam terbesar di India, di mana kerajaan ini kemudian membuat pengaruh-pengaruh besar di bagian Asia Selatan. Kita sampai di dominasi bangsa Barat di Asia Selatan, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan kedatangan orang-orang Yunani ke Asia Selatan itu sudah sangat lama sebelum Masehi, di mana mereka datang setelah pecahnya kerajaan atau kekaisaran Alexander Agung, di mana kedatangan Yunani ini disusul juga oleh Vasco da Gama yang pertama kali menginjakkan kakinya di India, dan kemudian disusul oleh beberapa negara Eropa lainnya. Dan kemudian terjadinya perlawanan rakyat pada tahun 1857 dan 1958. Perlawanan ini diakibatkan ketidakmampuan bangsa Barat untuk mengubah kebudayaan Hindustan yang sudah lama dimiliki oleh 56 masyarakat India. Karena hal ini, di Asia Selatan timbullah pergolakan dan pergerakan nasional akibat ketidakpuasan masyarakat India atas pola pogah bangsa Eropa yang dimulai dari peradaban Barat, yaitu dengan pahamnya pengetahuan yang dimana orang-orang Hindu itu sangat tertinggal dan percaya bahwa dewanya akan menyediakan semua kepada manusia. Yang terakhir itu ada menjelaskan pergerakan kedaulatan, di mana pergerakan ini bersyarat akan kebebasan masyarakat beragama di sana, yang di mana pergerakan ini membuat Pakistan terpisah dari India pada Perang Dunia Kedua. Kita sudah sampai ke bab 3, di mana bab 3 ini berjudul memahami sejarah kawasan Asia Selatan, di mana Asia Selatan ini kurang lebih sekitar 4.480 km persegi, tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia, di mana ini tergolong sangatlah besar, di mana Asia Selatan ini dibagi menjadi 8 negara, tapi di buku ini hanya tertulis 7 karena tidak memasukkan Afghanistan. Yang pertama itu negara India, yang kedua itu Pakistan, yang ketiga itu Bangladesh, yang keempat itu ada Nepal, yang kelima Bhutan, yang keenam Sri Lanka, dan yang terakhir adalah Maladewa, di mana kawasan Asia Selatan ini sangatlah strategis, di mana berdekatan dengan lempengan pegunungan Himalaya, dan di bagian selatannya ada di Samudra Hindia dan dekat juga dengan perairan Iran, di mana sangatlah strategis untuk perdagangan dan sangat strategis untuk pelayaran, sehingga dapat beberapa pengaruh dari negara-negara atau kawasan luar dari daerahnya, karena sangatlah strategis dan dihimpit oleh beberapa negara lainnya karena berada di tengah atau sangat-sangat strategis. Kita sampai ke bab 4,
mengenal sejarah India, tapi saya akan menyingkatkannya sampai bab 10, yaitu mengenal sejarah Bhutan. Negara-negara di Asia Selatan umumnya memiliki sejarah yang hampir sama karena berdekatan dan memiliki kesinambungan karena jarak mereka yang cukup dekat dan tidak terlalu jauh atau tidak terlalu berjarak dengan laut seperti di Asia Tenggara. Negara-negara yang memiliki kemiripan dalam sejarah antara lain adalah India dengan Pakistan dan Bangladesh, di mana awalnya Pakistan dan Bangladesh adalah bagian dari India. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, di mana pada 15 Agustus 1947 India merdeka, tapi karena adanya majelis khusus untuk kepentingan masyarakat beragama Muslim, sehingga warga-warga Muslim dibuat daerahnya tertentu, yakni Pakistan Barat dan Pakistan Timur, di mana pembuatan negara tersebut memiliki kontroversi sehingga Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh sekarang. Dan yang keempat adalah negara Nepal, di mana negara Nepal ini berbatasan langsung dengan negara Cina yang dibatasi dengan pegunungan Himalaya, di mana Nepal sendiri merdeka lebih dulu dari beberapa negara di Asia Selatan, yaitu mereka merdeka pada tahun 1927, dan mereka juga adalah negara terakhir yang mendirikan monarki dalam atau berdasarkan agama Hindu, dan monarki tersebut berakhir pada 2008, yang dimana pembubaran itu dan dibentuknya kembali pemerintahan dan dimenangkan oleh kelompok komunis Maois atau beraliran komunis Mao. Saat ini kita akan membahas tentang negara Sri Lanka, di mana dulunya Sri Lanka ini disebut sebagai Ceylon, di mana negara ini dulunya adalah bekas jajahan Inggris, dan negara ini mendapat hak pemerintahannya sendiri pada tahun 1972. Memang sama kemerdekaannya seperti negara-negara Asia Selatan lainnya pada 1947, tapi kedaulatannya masih dipegang oleh Inggris dan tidak membiarkan negara tersebut memerintah negaranya sendiri. Setelah kedaulatannya dipegang oleh negara sendiri, Ceylon berubah menjadi Sri Lanka. Dulunya negara ini pertama kali dijajah oleh Portugis dan kemudian beralih tangan ke Inggris. Dari situ mulailah berdirinya Sri Lanka. Sri Lanka ini adalah dulunya jalur perdagangan sutra, yang kita tahu jalur perdagangan sutra ini yaitu perdagangan kain atau barang-barang dari India ke Cina, yang dimana perdagangan ini juga melalui Nusantara. Negara Maldives, di mana negara Maldives ini atau negara Maladewa dulunya tidak pernah dijajah, tapi negara ini sering dilewati oleh negara-negara barat dan negara-negara Eropa karena negara ini berada di jalur perdagangan, di mana negara ini tepat berada di Samudra Hindia dan selalu dilewati,
sehingga negara ini disebut juga dengan negara kalung karena bentuk pulaunya hampir menyerupai kalung. Dan negara ini dulunya disebut oleh Belanda sebagai negara Maldives Islanden, yang kemudian dokumennya dikumpulkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Maldives dan dipanggil sampai sekarang. Negara ini memiliki berbagai keindahan alam, tapi dalam keindahan alam itu sering sekali terjadi badai dan tsunami di daerah tersebut karena bertepatan dengan Samudra Hindia. Pembahasan terakhir adalah negara Bhutan, di mana negara ini merdeka sama seperti negara India, sama-sama merdeka di tahun 1947. Tapi negara ini tergolong sangat lambat dalam perkembangannya, sehingga negara ini masih bergantung pada negara India. Hasil dari impor India akan dipakai oleh Bhutan sendiri. Dan Bhutan ini masih memiliki ketimpangan sosial karena hal-hal yang berbau feminis dapat feminim. Maksud saya adalah feminim. Hal-hal yang berbau feminim dapat dipakai juga oleh lelaki, sehingga hal ini sangat tergolong aneh bagi kita masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak normal. Kita sudah selesai membahas buku pertama. Sekarang kita akan membahas buku kedua, India Bagiannya Raksasa Baru Asia, di mana buku ini disunting oleh Pak Irwan Suhanda, di mana buku ini diterbitkan oleh Kompas, dan buku ini dicetak pada tahun 2007. Bab pertama di buku ini adalah kekuatan dunia baru. Bab pertama ini menjelaskan bahwa India mampu bangkit dan berproses setelah meninggalkan pola ekonomi Nehru yang lama. Perjalanan India menjadi anggota World Trade Organization atau WTO juga menjadi sorotan utama, menunjukkan bagaimana kebijakan perdagangan internasional membantu memperkuat kedudukan ekonomi di tingkat global. Selanjutnya, bab ini mengulas mengenai pendekatan hati-hati India dalam menerapkan kebijakan ekonominya dan ambisi negara ini untuk bersaing dengan 3 kekuatan ekonomi. Peran Jamshedji Tata dan kelompok Tata sangat berkrusial dalam pengembangan ekonomi dan teknologi India, yang dalam gilirannya membawa India dapat bersaing setelah Cina di arena global. Kita masuk ke bab 2 yang berjudul Kemajuan Melalui Teknologi Informasi. Bab 2 ini membahas tentang peran India dalam teknologi informasi sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi negaranya. Di dalam bab ini dijelaskan bagaimana India mengembangkan kekuatan ekonomi dari lembah Silikon yang berfungsi sebagai pusat inovasi teknologi, serta bagaimana layanan jarak jauh dan teknologi satelit kecil berkontribusi dalam kemajuan ini. Pendidikan dalam bidang teknologi di India yang diakui di tingkat dunia menjadi elemen kunci dalam menghasilkan tenaga profesional yang mampu bersaing secara global. Kota Bangalore yang sekarang dikenal dengan nama
Bangalore mengalami perubahan menjadi pusat yang modern dan canggih yang mendukung revolusi dan teknologi informasi. Namun, bab ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh bidang elektronik yang menunjukkan sisi negatif dari revolusi TI ini. Bab ini ditutup dengan bagaimana penjelasan mengenai teknologi informasi menjadikan dunia menjadi lebih terhubung, menciptakan lingkungan yang semakin tanpa batas geografis, serta mempercepat aliran informasi dan kolaborasi global. Sekarang kita beralih ke bab 3 yang berjudul Industri Otomotif, Film, dan Farmasi, di mana bab ini menjelaskan tentang kemajuan India dalam 3 bidang industri utama seperti otomotif, film, dan farmasi. Diawali dengan pengakuan bahwa India telah menjadi teladan bagi negara lain termasuk Jepang. Bagian ini menekankan pentingnya industri komponen dan mendukung perkembangan sektor-sektor tersebut. Ulasan mencakup analisis kritis tentang pencapaian India yang seharusnya memberikan inspirasi sekaligus tantangan. Selain itu, sebagian dari mengkaji kebijakan tarif yang ramah sebagai contoh yang layak diadopsi, serta daya saing industri motor India di pasar internasional. Sektor film India juga mendapat perhatian dengan analisis dalam mengenai potensi ekonomi, dampak budaya, dan bagaimana elemen-elemen dari kisah Mahabharata mempengaruhi pembuatan film. Terakhir, bagian ini menyoroti kemampuan signifikan yang telah diraih oleh industri farmasi India yang semakin menguatkan posisinya di panggung global. Seperti yang kita tahu, India memiliki bagian lain dari Hollywood, yaitu Bollywood. Seperti kita tahu, Bollywood itu sangatlah menarik perhatian karena filmnya ini sering sekali digabungkan dengan musikal sehingga orang-orang tertarik dalam menonton film tersebut. Tidak hanya sampai situ, di dalam perfilman India adanya film-film klasik seperti Mahabharata, Asoka, dan Joda Akbar yang menjadi tontonan menarik hingga hal tersebut dapat membuat India kaya dalam memperkenalkan budaya negaranya sendiri. Tak hanya sampai situ, India juga dapat memperkenalkan otomotifnya dari rangkaian-rangkaian barang-barang seperti saat dia merakit baja yang menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bab 4, di mana bab 4 ini membahas tentang ekonomi dan pertanian. Di bab ini akan dibahas tentang dengan mendalam keadaan ekonomi dan sektor pertanian di India. Diawali dengan mengenali berbagai sebutan unik yang dimiliki perekonomian India. Bab ini juga menggarisbawahi beberapa tantangan atau pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Meskipun revolusi kedua sangat dinilai untuk mendorong inovasi dan perubahan lebih lanjut, pertanian tetap menjadi dasar dari perekonomian. Bab ini mengevaluasi perbedaan pembangunan antara daerah utara dan selatan serta isu-isu lingkungan yang terkait dengan ekonomi dan sektor pertanian. Selain itu dibahas juga usaha India untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pencarian solusi untuk melestarikan alam, termasuk pentingnya ruang hijau dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Di mana seperti yang kita tahu, perekonomian di India Utara dan India Selatan itu sangat berbanding terbalik. Di mana India Utara tergolong makmur, bersih, dan pembangunannya merata, sedangkan di Asia bagian selatan masih sangat-sangat tradisional dan sangat-sangat ketertinggalan, di mana
Asia Selatan ini tergolong sebagai bagian negara yang dapat dibilang kuno, kumuh, dan kurang terawat. Selain itu, pembangunan di bagian ini masih tergolong sangat-sangat minim, sehingga pembangunan di India itu masih dapat dibilang tidak merata sama sekali. Karena terlihat dua perbedaan, di mana di utara itu sangat-sangat makmur dan di selatan itu masih sangat-sangat tertinggal. Sekarang kita akan masuk ke bab 5 yang berjudul buku dan pendidikan. Bab ini membahas kemajuan sektor buku dan pendidikan di India. Industri penerbitan di India semakin mendapatkan perhatian dan pengaruh di kancah internasional, sedangkan identitas komunitas India di luar negeri dapat dilihat dalam karya sastra di berbagai belahan dunia. Para penulis dari India turut berperan dalam menghasilkan karya-karya yang bersifat humanis dan memiliki relevansi global. Bab ini juga mengidentifikasi berbagai tugas dan tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan dasar, serta menganalisis hubungan antara semangat nasionalisme dan upaya untuk melakukan liberalisme dalam sistem pendidikan. Peran signifikan perpustakaan di Kerala dalam mengatasi masalah buta huruf juga menjadi fokus kebersamaan dengan dukung penerbitan khusus seperti Siagel dan meningkatkan literasi dan pendidikan. Akhirnya bab ini menguraikan bagaimana buku dan penelitian dari India semakin mendapat pengakuan dan dijadikan rujukan dalam lingkungan akademis. Di mana yang kita tahu, India itu sama seperti Indonesia masih memiliki warga yang buta huruf, sehingga orang-orang yang berpendidikan di India yang biasanya orang yang memang betul-betul ingin mengenal pendidikan, biasanya orang India itu akan pergi dari negaranya dan mencari ilmu di negara lain. Seperti yang kita tahu, beberapa universitas di Amerika itu mahasiswanya itu paling banyak dari India, dan orang-orang ini akan membuat buku yang akan membuat orang-orang merasa tertarik, termasuk orang dari negaranya itu tertarik untuk membaca dan memberantas yang namanya buta huruf itu sendiri. Sehingga dari sini beberapa negara juga belajar bahwa apa yang penting dalam memberantas yang namanya buta huruf. Kita sudah sampai di bab terakhir di buku tersebut yang berjudul Dimensi Lain dari India Modern. Bab ini menyelidiki aspek-aspek berbeda dari India modern yang mungkin belum banyak diketahui atau diperhatikan. Diskusi ini dimulai dengan ironi yang ada di balik perkembangan yang sangat cepat, menekankan berbagai kontradiksi dan paradoks yang muncul seiring kemajuan India. Bagian ini juga mengulas sisi kelam dari India modern, mengungkapkan masalah-masalah sosial, ekonomi, atau politik yang mungkin tersembunyi di balik citra baik yang banyak ditampilkan. Selain itu, bab ini menyoroti praktik penguasaan lahan yang tidak adil, yang mungkin berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan. Perbandingan dengan Sahara Afrika juga diangkat, mungkin untuk menekankan tantangan atau isu yang serupa. Di bagian ini kita juga membahas contoh-contoh kegagalan yang terjadi akibat korupsi, serta menyoroti kehidupan orang kaya di India dan menampilkan eksekutif yang sangat sederhana. Terakhir, bab ini menyentuh mengenai transportasi umum, penggunaan baza sebagai moda transportasi di India, serta kehidupan para pengemudi baza di Chennai. Seperti yang kita tahu, di India itu sangat banyak sekali terjadi ketimpangan,
Berarti memang India itu tergolong sebagai negara yang lebih maju dari Indonesia. Dapat dilihat dari industrialisasi dan dunia hiburannya. Tapi di balik itu semua sering lewat di beranda media sosial kita, di mana India itu terlihat sangat kotor dan bahkan terkadang menjengkelkan. Tapi hal itu didasari oleh ketidakmerataan pembangunan di daerah tersebut. Hal itu tidak dapat ditutupi oleh pemerintahnya karena internet itu tidak dapat dibatasi, dan hal tersebut dapat kita lihat sendiri. Dan mungkin karena bukunya sudah tergolong tua, diterbitkan pada 2007, mungkin hal itu tidak dapat kita lihat karena zaman tersebut internet juga hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Dan sekarang internet itu sudah dapat diakses oleh hampir semua orang tanpa terkecuali. Anda tahu, ini sudah berada di jam 2:30 pagi dan Watashi masih terbangun untuk membuat video ini. Mungkin saja Watashi akan tidur di jam 7 pagi hari ini atau kapan. Yang penting Watashi sudah SKS, sistem kebut semalam ani. Sekian teman-teman. Love you, love you, love you, love you, love you.